Halo guys, selamat datang kembali di channel DW Vlogger. Jadi di video kali ini kita mau membahas tentang apa ya namanya ya, gimana sih cara nyambungin saklar gitu. Kadang kan kita mau pasang aksesoris, misalkan fog lamp tambahan, mini proji atau lampu apa gitu ya. Nah terus kan kita pakai saklar nih. Ini ada contoh saklar nih, saklar beginian. Nah ini dengan saklar dengan 4 kabel nih, kebetulan yang ini dengan 4 kabel. Kadang kan kita suka bingung, gimana sih nentuin kabel mana harus disambung kemana ya kan, yang hitam harus kemana, yang merah kemana itu kan. Nah jadi di video kali ini gue mau bikin tutorial penjelasan gimana cara kita tahu ini kabel sambung kemana-mana aja. Memang kadang biasanya suka disertain gitu loh skema kabelnya, tapi kadang in case kalau misalkan nggak ada skema kabelnya, kita harus atur-atur sendiri. Mudah-mudahan dengan nonton video ini kalian jadi bisa ngerti gitu loh. Oke, kita mulai aja ya guys ya. Jadi ini saklar dengan 4 kabel. Nah sederhananya gini guys, secara umum hampir pasti ya kita boleh bilang kalau hitam itu dia kan ke ground, jadi kita udah nggak usah mikir yang ground. Nah biasanya yang kuning ini biasanya lari ke ini 12 volt, sumber 12 volt. Nah kalau dia saklar ini ada lampunya, nah biasanya salah satu dari biasanya itu ya ada satu kabel ini, entah yang biru entah yang merah. Ini ada kabel yang harus disambung ke 12 volt ke ACC biasanya, atau misalkan ke lampu senja. Jadi saat lampu senja dinyalain, LED dari sini ikut nyala. Nah, itu biasanya. Nah, sekarang anggap aja kita nggak tahu nih, kita bingung. Tapi kan boleh kita bingung. Nah, gimana sih cara ngecek kabel ini? Gimana? Jadi kan seperti yang kita tahu bahwa saklar itu sebenarnya kan pemutus arus. Jadi antara arus dan arus. Nah di tengah-tengah ini ada saklar kan, saat saklar itu nyambung, nah arus ini kan tersambung gitu loh. Nah jadi berarti ada dua di antara tiga. Jadi gini, kita anggap aja ini massa lah ya. Jadi kita anggap ini udah massa. Kalau hitam kan hampir selalu pasti dia massa gitu kan. Nah jadi antara 3 kabel. Jadi di antara 3 kabel ini ada yang nyambung ke sini. Jadi saat saklar ditekan, jadi arusnya misalkan nih dari sini nyambung ke merah atau nyambung ke biru, saat kita matiin terputus dia. Nah kita tahu, terus gimana cara kita tahu kabel yang mana ini yang saling tersambung saat saklar ini dinyalakan? Nah ada beberapa cara guys. Kalau di rumah kalian punya multimeter seperti ini, nah ini bisa dipakai untuk ngecek. Caranya gimana? Sebenarnya caranya sama dengan cara kita ngecek apakah dalam satu kabel, di kabel misalkan, apakah ada kabel itu putus di tengah atau enggak. Nah itu sama cara ngeceknya. Nah di sini nih, jadi caranya gini. Ini multimeter kita arahin ke resisten yang ke 2000K. Yang ke 2000K. Nah ini kan 1. Nah ini secara normal saat dia terpisahkan 1, kalau kita tempel dia jadi 0. Artinya kalau dia tersambung dia harus jadi 0. Kalau dia tidak tersambung maka dia 1. Nah sekarang kita coba gini guys, misalkan contoh ini si kuning. Nah kita begini ya, kuning ya. Nah ini kita ke yang merah nih, misalkan gini, ke yang merah. Posisinya 1 kan tidak tersambung nih guys ya, posisinya tidak tersambung. Nah sekarang ini kan belum dicetek, kita cetekin sekarang nih, kita cetekin. Kita coba lagi di sini, kita coba di sini. Nah dia tetap 1. Berarti saat saklar ini menyala, isi kabel kuning dan kabel merah itu tidak tersambung, berarti bukan ini. Nah sekarang kita coba ke si merah dengan si biru. Nah nggak nyambung juga guys, berarti si merah dan si biru tidak tersambung saat saklar ini dinyalakan. Nah sekarang gimana kalau tadi udah? Nah sekarang kita ganti si biru sama si kuning, jadi 0 guys. Jadi artinya saat saklar dinyalakan kabel
merah dan biru akan tersambung. Artinya apa? Artinya nih kalau kita lepas dia jadi satu. Nah, artinya apa? Artinya jadi saat kabel merah, jadi salah satu dari kabel merah ini, salah satu dari kabel kuning dan biru ini, satunya nyambung ke lampu misalkan, satunya lagi nyambung ke sumber 12 voltnya. Nah, itu caranya guys. Nah, berarti kalau di sini berhubung di sini ada lampu LED-nya, berarti yang merah ini adalah disambung juga ke 12 volt, mungkin ke lampu senja atau lainnya supaya lampu LED-nya nyala. Nah, terus kalau kita nggak punya multimeter di rumah, terus gimana caranya? Kita bisa coba cari sumber 12 volt, entah itu dari aki atau kalau di rumah punya trafo 12 volt buat sumber, nah kita bisa pakai. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Nah, ini kita set gimana? Ini kan dia tadi yang seperti udah disebutin sebelumnya, hitam kan biasanya dia ke ground ya. Nah, ini juga, nah ini kita coba ke lampu. Nah, hitamnya kita sambung, hitam sama hitam kita sambung. Ini kan dia ground kan, biasanya kita sambung. Nah, terus ini kita sambungin nih sama ini apa namanya ke ground. Kalau di mobil kan kita bisa sambungin ke body atau ke mana aja lah ya. Nah, kita bisa sambungkan, ini kita colokin dulu. Nah, terus nah tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, sekarang kita mau cobanya gimana? Nah, kita coba gini deh, cara cobanya. Ini anggap aja kan kita masih belum tahu ya. Kita coba, ini kan ground, kan kita mau tahu ini lampunya nih. Nah, ini coba kita ke sini, kita apa namanya, nih kita ke sini, dia nyala nih, lihat nggak? Nyala nih. Nah, nyala artinya ini apa namanya, ini kabel buat output keluar. Kita coba yang kuning. Kita coba yang kuning. Nah, ini kan tersap. Nah, ini nyala guys. Nah, nyala kan. Nah, artinya kabel kuning ini sama kabel merah ini, kabel kuning sama kabel hijau ini adalah kabel yang akan kita gunakan nanti untuk satu ke 12 volt, ada dan satunya lagi untuk ke lampu, gitu kan. Nah kalau kita coba yang merah, kita sambungin ke yang merah. Nah, ternyata yang merah ini lampu indikator. Nah, itu tadi yang tadi dia udah disebutin sebelumnya, lampu yang kita sambung ke lampu senja atau apa. Jadi untuk kalau misalkan malam, nah dia nyala nih. Nah, ini posisinya mau dicetekin atau enggak. Tuh, posisi on, saklar on atau ini saklar on, ini saklar off, dia tetap nyala karena ini buat jadi indikator kalau malam, buat jadi indikator bahwa oh ini saklarnya di situ gitu kan. Kayak seperti saklar-saklar mobil yang lain begitu kan. Nah, jadi ini tidak, yang merah ini tidak terhubung ke hanya terhubung ke 12 volt kita mau ini. Nah, untuk pastinya gimana? Nah, kita coba di rangkaian ini di rangkaian lampu misalkan. Yang merah ini kita nggak pakai ya, karena kan tadi kita udah cek nih, oh ternyata yang merah nyambungnya ke 12 volt lampu senja lah misalkan gitu kan. Jadi saat lampu senja dinyalain, dia ikut nyala. Nah, tadi kita bilang kan yang satu, yang ini kita sambung ke sini. Jadi ini kan tadi kan biru atau kuning yang nyambung ke saklar kan. Nah, ini sudah nyambung. Nah, sekarang kita sambung ke sini. Oke. Nah, kita sambung ya. Nah, saat kita nyalakan dia. Nih. Nah, ini saat kita matiin, ini saat kita nyalain nih. Dia nyala dan lampu itu nyala. Nah, berarti saklarnya berfungsi dan berarti susunan kabelnya begitu. Kalau misalkan dibalik bisa nggak? Nah, kita coba balik ya. Nah, jadi kita coba balik. Kita coba balik nih. Yang si ini
kuning di sini ke lampu, jadi kuning ke input ke lampunya. Nah terus kita coba, nah yang si biru kita ke 12 volt ke aki misalkan, atau ke, nah dia nyala. Tapi kalau kita balik ternyata dia nyala terus ini, gitu loh. Karena apa? Karena ternyata kabel 12 volt, ternyata kabel kuning ini selain kabel kuning ini ternyata kabel biru ini ternyata dia tersambung dengan lampu ini. Jadi lampu ini menyala kalau si ini dia dapat setrum, dapat 12 volt, dan si hitamnya ke ground, makanya dia akan selalu nyala. Berarti dengan itu kita jadi tahu, oh berarti yang harus ke 12 volt yang kuning. Supaya apa? Supaya lampunya nggak menyala terus, supaya lampu ini, indikator ini menyala, lampu ini LED ini menyala jika hanya saklar dihidupkan. Ini contoh, kita balik lagi kayak tadi ya, biar lebih jelas ya. Ini kita balik lagi ke, jadi dengan ini kita tahu, oh ternyata yang kuning ke 12 volt aki atau ke sumber setrum yang lain, apa misalkan lampu fog lamp atau lampu senja atau apapun ya. Nah yang kuning ke sana, dan yang biru ke lampu yang mau kita pasang atau aksesoris apa yang mau kita tambahin saklarnya. Nah ini seperti yang kalian bisa lihat sekarang nggak hidup kan. Nah dia hanya hidup jika, nah ini ya, jika ini dihidupkan. Kalau ini nggak dihidup, kalau ini dimatiin dia juga nyala. Oke guys, jadi gitu aja cara untuk mengetahui kabel mana yang kemana, sambung kemana, kabel warna apa sambung kemana. Nah begitu caranya untuk coba. Jadi kalian bisa gunain multimeter, atau kalian bisa pakai sambung ke aki atau ke trafo 12 volt untuk ngecek jalur kabel ini kemana-mana aja. Nah di sini untuk saklar ini, jadi kita sudah tahu sekarang untuk saklar ini, kita tahu bahwa kabel ini dicopot dulu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kabel hitam ini dia ke ground, ke masa, ke negatif aki atau ke body. Yang merah ini untuk indikator LED. Ini disambung ke 12 volt ke lampu senja atau ke apa, terserah sesuai selera masing-masing aja. Dan yang biru, yang kuning ini disambung ke 12 volt, positif 12 volt, mau lampu senja, mau lampu fog lamp, mau ke aki langsung, terserah, bebas. Dan yang ini ke aksesoris yang mau dipasang, ke 12 volt aksesoris yang mau dipasang, gitu loh. Nah terus sebaiknya gimana? Tambahan aja guys. Nah untuk yang 12 volt ini, yang ke sumber 12 volt positif ini, sebaiknya ditambahkan sekring sebelum disambung ke 12 volt, misalkan ke lampu fog lamp misalkan gitu. Nah sebaiknya ditambahkan sekring supaya apa? Supaya misalkan dari kabel sini bermasalah atau dari input dari lampunya bermasalah, dia nggak ngerusak sumber, nggak ngerusak misalkan fog lamp ya. Jadi dia nggak ngerusak fog lamp. Jadi kalau dia ada apa-apa, dia akan putus di sekring sebelum sampai ke fog lamp, maka fog lampnya aman gitu guys. Oke guys, rasanya cukup sekian dulu. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan ini. Kalau kira-kira masih ada yang kurang jelas, mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan bila ada kesalahan, mohon dibantu koreksinya, supaya kita semua bisa jadi lebih ngerti lagi. Terima kasih guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sebanyak-banyaknya orang. Terima kasih guys. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.